Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram majmil masyayikhina sisan syekh musannifil kitab الذي علمنا به تغمده الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking sahabat Anas. Wa anhu lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Umar Setuhune Umar radhiyallahu anhu iku kana ono sapa Umar iku idza kuhitu nalikane den kenani sapa kaum istasqa mongko amrih udan sapa Umar. Istasqa mongko amrih udan sapa Umar bil Abbasi kelawan lantaran sahabat Abbas. Bil Abbasi kelawan lantaran sahabat Abbas ibni Abdul Muttalibi kang dadi anak lanange Abdul Muttalib. Wa qala lan membaca sapa Umar, Allahumma inna kunna ila akhir. Eng lafad Allahumma inna kunna yastaki ilaika binabiyina. Allahumma duh Gusti Allah, inna satuhune kita iku kunna ana sapa kita iku nastaqi nyuwun udan sapa kita ilaika maring panjenengan binabiyina kelawan lantaran nabi kita. Binabiyina kelawan lantaran nabi kita. Wa inna lan satuhune kita iku natawassalu gawe lantaran sapa kita ilaika maring Tuhan, ilaika maring panjenengan Tuhan Allah, maksudnya bi ammi nabiyina kelawan lantaran pamane nabi kita. Bi ammi nabiyina kelawan lantaran paman nabi kita. Faskina mongko kula aturi nurunake dan sapa panjenengan ing kita. Mongko kula aturi nyuwunake udan sapa panjenengan ing kita. Faskinan nuli kula aturi nurunake tuan sapa panjenengan ing kita. Ayusqauna nuli den paringi udan sapa kaum. Ayusqauna nuli den paringi udan sapa kaum. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapal Bukhari yu Imam Bukhari. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapal Bukhari yu Imam Bukhari. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapal Bukhari yu Imam Bukhari. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya sahabat Umar, kata Anas, ketika
musim kemarau. Idza kuhitu. Apa artinya mau? Artinya orang. Idza kuhitu nalikane dan kenani kemarau sapa kaum. Nalikane dan kenani kemarau sapa kaum, istasqa mongko amrih udan sapa Umar bil Abbasi kelawan lantaran sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika musim kemarau di zaman sahabat Umar, ketika Umar menjabat menjadi khalifah, maka sahabat Umar berdoa dengan perantara, dengan lantaran, dengan bertawassul kepada sahabat Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan doanya, Allahumma inna kunna nastaqi ilaika binabiyyina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fa askina fayusqauna. Dulu kata sahabat Umar, kami bertawassul ketika meminta hujan binabiyina dengan lantaran nabi kami. Ketika Rasulullah masih hidup, maka perantara Rasulullah para sahabat meminta hujan. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka sahabat Umar bertawassul dengan perantara pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian turunlah hujan dengan perantara atau dengan tawassul kepada pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwasanya kita pun tidak dilarang untuk bertawassul ketika meminta sesuatu. Bertawassul kepada wali-wali Allah, bertawassul kepada ulama, bertawassul kepada para nabi-nabi, tidak disalahkan dan itu dibenarkan di dalam agama kita, dalam syariat Islam. Wabil khusus dalam akidah kita Asy'ariyah. Tapi mungkin dalam akidah Wahabi maka dia melarang tawassul. Ya enggak masalah bagi mereka. Tapi kalau bagi kita ya kita pakai tawassul. Karena ketika kita menghadap Allah, masa kita langsung meminta dengan Allah? Ya bisa saja. Tapi alangkah baiknya ketika ada perantara, itu biasanya urusan tambah cepat, lancar biasanya. Ketika kita ingin ketemu presiden, biasa diceritakan oleh Pak Yai, ingin bertemu dengan bupati, kalau ada orang dalam, ada perantaranya, biasa gampang untuk menemuinya. Tapi kalau tidak ada, mungkin bisa saja kita sampai di gerbang itu sudah diusir. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib ini memiliki lain. Bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya wa anhu lan saking Anas. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Anas, asabana ngenani ing kita, asabana ngenani ing kita, wa nahnu lan halih utawi kita, wa nahnu lan halih utawi kita iku ma'a Rasulillahi sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa matarun udan, apa matarun hujan. Qala dawuh sapa sahabat Anas. Qala dawuh sapa sahabat Anas. Fahasara nuli membuka sapa Nabi saubahu eng pakaiane Kanjeng Nabi, maksudnya ya baju itu nah. Saubahu eng sebahagiane baju Nabi, pakaian Nabi. Hatta asabahu sehingga ngenani eng Nabi
sehingga ngenani ing nabi apa minal matari saking banyu udan, apa minal matari saking banyu udan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innahu satuhune matar innahu satuhune matar iku haditsu ahdin, perkara kang anyar teka, bi rabbihi kelawan pangerane matar, bi rabbihi kelawan pangerane matar. Rawahu ngriwayatake hu hadis, rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam keadaan hujan. Ketika kami bersama Rasulullah, kemudian hujan turun. Lalu sahabat Anas berkata, fahasara saubahu hatta asabahu minal matari. Kemudian Rasulullah, kata sahabat Anas, membuka pakaiannya, ya sebagian daripada baju Rasulullah, sehingga air hujan terkena badannya Rasulullah. Berarti hukumnya kita dianjurkan ketika hujan, apalagi hujan yang lama tidak turun, kemudian turun hujan, itu disunahkan mandi hujan. Buka baju berarti. Sadam. Ya, rasid. Di lapangan itu kan pakai sarung sih. Jangan kau sarung kau buka juga. Pakailah baju yang dibuka, maksudnya setengah badan. Aurat tetap wajib ditutup. Jangan karena hadis ini suruh membuka pakaian semua kau buka. Nauzubillahi min dzalik lah. Jadi ketika hujan turun, maka sunnahnya kita disuruh membuka pakaian bagian atas, aurat wajib tertutup, kemudian kita mandi hujan. Itu sunnah. Tapi jangan kau setelah mandi, buka baju jalan-jalan ke ngoro, sama lah juga bodoh berarti. Ya cukup di kalangan kita saja, di belakang itu, nah di belakang atau di kali itu kan, ketika hujan turun itu sunnah mandi hujan. Bahkan kata penelitian pakar kesehatan, saya lagi sekarang masalah kesehatan saja nih, menyaingi dukun-dukun yang kampret gitu. Nggak lah, bergurau. Mana ada ini, ada streaming dah. Nanti mari jangan kau kirim yang dukun kampret tadi kau hapus. Dah bergurau aja. Oke, masalah kan kalau di Cina itu ada terapi totok saraf ya kan. Nah, di dalam Islam itu juga dianjurkan ketika hujan turun itu mandi, sehingga air hujan itu mengenai tubuh sampean. Itu sama seperti totok saraf, tok. Itu bahkan lebih banyak lagi totoknya. Itu menyehatkan. Ini serius ini. Dan ini hadisnya jelas. Ketika Rasulullah musim hujan, turun hujan, Rasulullah membuka baju untuk mandi hujan. Ya kan, sunnah. Dan saya kesehatannya sunnah, tidak dengan terawangan dan macam-macam. Sampean terserah mau percaya saya tidak, terserah, bagi saya nggak masalah. Cuman ini kan berarti kalau ada penyakit, nah cuman lantaran kita orang kampung, biasanya kalau hujan turun malah kita dilarang hujan-hujanan. Gak usah hujan-hujanan, nanti sakit. Padahal dengan berhujan-hujanlah itu menyehatkan. Ya, tapi entah kenapa ketika kita main hujan-hujanan di kampung, biasa waktu kecil ya, kalian boleh
bedakan anak-anak yang biasanya mandi hujan dengan anak-anak yang jarang sama sekali terkena hujan. Itu biasanya rawan. Terkena hujan sedikit saja itu fisiknya kurang kuat, imunnya lemah biasanya. Tapi kalau hobi hujan-hujanan, kita kan orang kampung, orang desa. Abang desa, Bang? Iya, saya orang desa. Tapi bukan berarti ketika saya ngomong saya orang desa kamu bisa menghina desa saya. Eleh wong desa. Orang enek lampu tau nanggonmu. Wah, ngenyek. Saya dari kecil, mulai dari lahir sudah ketemu listrik, sudah ada tiang PLN depan rumah saya. Sudah dari kecil sudah saya jalan aspal depan rumah saya. Bang mau sombong ya? Tidak, agar sampean itu jangan meremehkan gitu aja. Kalau sampean tidak pernah ke Sumatera, jangan ngomong macam-macam dengan Sumatera. Iya. Tapi kalau saya ngomong Jawa, saya berhak. Boleh-boleh saja ya kan, karena saya sudah keliling Jawa. Saya nang Dondong, nanggone Malek wis tahu, nanggone Wangon wis tahu, ke Tegal sudah pernah, Pekalongan sudah pernah, Surabaya apalagi ya kan, apalagi daerah Malang. Ya, udah keliling dah. Ke rumah teman-teman yang ada di sini. Maksudnya kalau Malik misalnya mau ngejek saya, Kang ngesakno sampai nang Sumatera. Ayo, nggonmu nang Dondong kono. Bagus nih, ora guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong opo iki? Bacot rek. Iki membahas tentang hujan ya. Hujan, ketika hujan turun disunahkan kita mandi hujan. Disunahkan mandi hujan karena hujan itu kata Rasulullah itu baru datang dari Tuhannya. Itu rahmat yang baru datang dari Tuhannya. Jelaskan sudah, rahmat yang baru datang dari Tuhannya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, sesuatu di dunia ini yang murni halalnya cuman air hujan. Itu murni. Biasa disampaikan oleh Gus Baha. Kalau yang lain itu sudah tidak murni halalnya. Misal kita minum dari air apa itu? Air sumber. Sekarang kita ukur-ukur misal wadahnya. Itu wadahnya dari mana? Kita belinya dengan uang mana? Galennya belum jelas lagi kan uangnya. Jelaslah halal. Mungkin di mesinnya tercampur apa? Tercampur uang apa? Enggak jelas kan? Tapi kita ya tetap yakin halal karena kita tidak tahu pasti tentang kehalalannya. Masalah pasti halal kata Imam Al-Ghazali adalah air hujan, dan termasuk kifarat penglebur dosa adalah mandi hujan dan minum air hujan. Nah, itu bagus tuh. Mandi hujan kemudian minum. Minum. Itu selain menyehatkan tubuh juga kifarat pelebur dosa karena itu murni halalnya. Dan itu perkara atau rahmat yang baru saja datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada penyakit, sudahlah kita berobat dengan perobatan ala Ghazali. Ala sunnah itu ala sunnah berobat dengan air wudu. Inna fihi syifaan min kullida. Sesungguhnya pada air wudu itu adalah syifaan min kullida, obat dari berbagai macam penyakit. Nah, sudah saya sampaikan kemarin di kelas Rasid, ketika pulang ke rumah silahkan Rasid Siha ingin membuka praktek pengobatan kanker, pengobatan lemah syahwat, jawara, lain-lain, bukan jawara. Wudu, air bekas wudu, pilek, corona dan sejenisnya. Itu obatnya. Inna fihi syifaan min kullida. Sesungguhnya pada air wudu terdapat obat dari berbagai macam penyakit. Itu hadis dari Rasulullah. Sampai mau percaya saya dengan yang saya ucapkan, silahkan. Atau mau percaya dengan dukun juga silahkan. Saya tidak melarang ya kan. Karena seseorang berobat dengan dukun kadang juga berikan Allah kesembuhan, bukan karena dia tapi karena Allah. Berobat kepada dokter juga terkadang diberikan kesembuhan, bukan karena dokter tapi karena Allah. Berobat kepada ahli hikmah, ahli psikolog juga diberikan kesembuhan, bukan karena dia tapi karena Allah. Tapi
Nah, itu dia. Kalau yang berlebihan itu yang saya tidak suka. Sampai mati saya tantang nanti. Tidak masalah ya kan? Tidak masalah. Sampai Saddam sakti tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan meremehkan kiainya, jangan meremehkan guru-gurunya. Saya sampaikan, Kang Haitami satu bidang lebih tinggi daripada Pak Yai. Bidang apa? Bidang suara. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Siapapun mendengar akan mengatakan bagus suara Kang Haitami daripada suara Pak Yai. Tapi pernahkah Kang Haitami menyampaikan, alah, suara Pak Yai tidak ada apa-apanya dengan suara saya? Tidak pernah kan? Tidak pernah Kang Haitami menyampaikan seperti itu. Padahal itu fakta, realita yang terjadi di lapangan. Berbeda dengan orang yang sakti nih, yang baru-baru saja saktinya. Saya tantang nanti, awas. Mengatakan ada Pak Yai. Mana ada Pak Yai itu sakti, biasa aja. Tidak ada apa-apanya Pak Yai itu. Wah, astagfirullahaladzim. Ini murid kurang ajar nih. Depan saya pisuhilah. Kamu jangan misuhi saya saja. Saya kan biasa misuh, Hasan. Kamu jangan. Kamu kan biasa mulutnya berzikir kepada Allah. Dosa kamu kotori dengan kata-kata buruk. Biar saya aja. Kan saya membela guru saya, maksudnya ketika orang menghina saya tidak masalah. Alah, Kang Ghazali omongannya pedes, senang nyindir, tidak masalah. Saya suka, bahagia. Kenapa? Bahagia saya dua. Pertama, dia mengingatkan tentang keburukan saya dan saya berterima kasih. Yang kedua, itu yang pertama. Ada banyak kebahagiaan ketika orang menghina saya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menghina saya, otomatis dia tidak jadi menghina Pak Yai. Tertutuplah karena ada saya. Dulu di zaman saya, awal-awal saya masuk, tahun pertama itu masih Pak Yai masih biasa, los masih. Ya, Kang Maliknya. Kang Malik belum. Kang Malik tahun berapa? Kedua, ketiga. Zaman saya kan masih los, HP tiap hari, bebas. Tiap hari sambil belajar, David, ting 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 ting, HP bunyi. Pak Yai, monggo Kang Ghazali HP-nya diangkat dulu. Wah, keren kan? Jadi saya ke belakang dulu. Halo Mak, nanti dulu ya, kami masih ngaji. Wah, itu los zaman dulu ya, tahun pertama. Tahun kedua datanglah rombongan Sueb, Samsul dan Kaspol dan sejenisnya itu. Kaum-kaumnya itu sudah mulai 1 minggu 1 kali. Dan pada tahun yang kedua, ketika saya menemani Pak Yai ujian di Surabaya, ujian apa itu? Sertifikasi. Kemudian pulangnya dari ujian, di situ ditimba limbah, disuruh ke Demak. Nah, disitulah awal pengangkatan Pak Yai menjadi Mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini catat nih. Wah, cuman saya ada ikut kesananya, ada ikut. Apa rek? Azan, burung ya. Kemudian masa-masa itu sudah Pak Yai sudah mulai menasehati dengan sindiran, dengan macam-macam, ya kan? Karena sistemnya sudah mulai berjalan. Itu sebagian teman-teman saya mengatakan, aduh, kok Pak Yai omongnya pedes ya, omongannya nyindir gini ya. Dan berkat omongannya tadi, ketika dia pulang, wallahu alam, sekarang, kemarin setahu saya, ketika dia pulang dan berada di kampung halaman, naudzubillah min dzalik, ilmunya tidak berkah, Mas Bro. Ilmunya kurang manfaat. Ya mungkin manfaat tapi tidak semestinya. Seharusnya orang seperti dia, cerdas, kemudian gini bla bla bla, seharusnya lebih dong manfaatnya. Tapi apakah saya berpikir ini gara-gara dia dulu menghina Pak Yai, menghina ngomong Pak Yai seperti ini, ada tahulah. Itu mungkin salah satu faktor penyebabnya. Tapi sekarang ya kan tidak kan, sampean lebih menghina saya ya kan, dan itu bagus daripada menghina Pak Yai, dan itu bagus. Kalau saya nggak masalah. Kamu katakan ngalah, omongannya pedes, senang nyindir, bla 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 bla, nggak masalah. Saya bahagia. Otomatis sampean tidak mengarah ke Pak Yai dan terhalang oleh saya. Keren kan? Keren sekali. Yang kedua, yang kedua dia. Yang selanjutnya, ya baguslah. Intinya baguslah. Sampean tidak menghina Pak Yai. Daripada menghina Pak Yai kan, itu mesti berdampak kepada kemanfaatan dan keberkahan ilmu sampean nanti. Naudzubillah min dzalik.
Oleh karena itu kalau sampean satu bidang di atas Pak Yai keilmuan, misal Kang Sadam bidangnya mekanik, apakah Sadam pernah mengatakan bahwasanya Pak Yai itu tidak ada apa-apanya di bidang mekanik? Tidak pernah kan? Wani Sadam ngono. Oh, langsung dikeplak. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ya, walaupun kita mungkin lebih dari guru kita, Pak Yai maksudnya, kalau saya tidak masalah, karena saya tidak menganggap sampean sebagai murid. Saya menganggap sampean itu adalah orang tua saya. Tidak lah. Saya menganggap anak-anak saya. Tidak lah, sahabat-sahabat saya. Ya, terbaik dah, sahabat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking sahabat Anas, ketika hujan turun, maka kita disunahkan mandi hujan. Dan secara kesehatan, secara hadis sudah dijelaskan. Dan termasuk kifarat penglebur dosa adalah dengan minum murni air hujan tanpa ada penghalang. Kalau penghalang genteng itu masalah, karena genteng dari mana, duitnya dari mana. Kalau dengan baskom masalah juga, ya kan? Begitu kata Gus Baha biasanya. Wa an Aisyah lan saking Aisyah, wa an Aisyah lan saking Aisyah, wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Ketika saya menyampaikan cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah adalah orang yang cerdas, intelektual, kreatif, karena beliau rajin belajar. Ada orang yang tersinggung, nyindir kan? Padahal saya ngomong fakta, ya kan? Tidak mungkin saya ngomong Aisyah adalah orang yang pemalas, adalah orang yang jarang belajar. Itu berarti saya pembohong sejarah. Saya berkata fakta. Cuman ada orang yang tidak suka, ya enggak masalah. Ya enggak masalah, ya kan? Karena kita akan menyampaikan kebenaran sampai kapanpun juga. Iya. Ada yang tidak suka, ya enggak masalah. Bukankah orang menasihati menunjukkan kalau dia cinta? An-nasihah alamatul mahabbah. Nasihat itu adalah tanda cinta. Wes, keren. Walaupun saya tidak pernah mengungkapkan cinta kepada per individu, bukan berarti saya tidak pernah merasakannya, ya Kang Sadam. Dan cinta itu, kata Kang Sadam, tidak butuh Kang ucapan. Yang terpenting adalah pembuktian. Monggo Kang Sadam, Kang ini dan Kang yang lainnya, tolong dibuktikan. Gampang sekarang ya, tinggal datang kepada Pak Yai langsung nikah siri gak apa-apa. Ya Rasidnya juga monggo daftar sama saya. Saya kalau ada teman bisa lah juga daftar nanti. Dah guru. Dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Anan nabiyya satuhune kanjeng Nabi. Anan nabiyya satuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku idza ra'a nalikane ningali sapa kanjeng Nabi. Nalikane ningali sapa kanjeng Nabi al-matara ing udan. Al-matara ing udan, qala ngucap sapa Nabi. Qala mongko membaca sapa Nabi. Dawuh membaca sapa kanjeng Nabi. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma duh Gusti Allah. Allahumma duh Gusti Allah. Sayyiban kula aturi ndadekake tuan ing udan nafi'an kang manfaati. Nafi'an kang manfaati. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan, maka Nabi berdoa dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita ketika hujan turun disunahkan untuk berdoa. Ya Allah, dengan tetesan air hujan yang dia tidak tahu membasahi siapa, tapi tetesan air mataku ya Allah, dia tahu menangis untuk wanita mana. Iya, kata Sadam, tapi kata Sadam. Kata Ilmi, kata Kang Tami itu kan. Ya Allah, misalnya itu, nah maksudnya sunnah berdoa. Doa tadi tuh itu ngaco, itu sembarangan, itu doa saya aja. Dah, mana ada doa saya. Basing-basingan sama ini. Maksudnya doa, ya sunnah berdoa ketika hujan turun. Itu kan adab-adabnya. Rasid silahkan berdoa ketika hujan turun. Ya. Selanjutnya bismillah.
Oke, azan Mas Bro, ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.